Diberkahi keindahan alam yang sangat cantik dan juga dikelilingi oleh gunung, hutan, dan juga lautan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi daerah yang pariwisatanya berkembang pesat di bawah kepemimpinan Bupati Said Jafar Alaidrus selama 2 periode. Kali ini pemirsa di Inspirasi Pagi bersama saya Putri Sofia, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung dan juga merasakan bagaimana serunya event-event pariwisata yang ada di Kota Baru. Sekaligus saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan Bupati Kota Baru serta dinas terkait mengenai bagaimana perkembangan pesat dari Bumi Saijaan Kota Baru. Pemirsa, sejak saya sampai di sini, sedari tadi pagi saya sudah melihat banyaknya warga yang berkumpul beramai-ramai, sudah memakai kostum, bahkan sudah ada mobil off-road yang berjajar berparkir di Kota Baru. Namun saya penasaran, memang ada apa sih sebenarnya di Kota Baru pada hari ini? Ikuti saya. Karena tadi udah penasaran, ada ramai-ramai di Siring Laut, tentu kita kayak harus nanya langsung ke tuan rumah dari Kabupaten Kota Baru. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu. Bapak, ini rame-rame gini pagi-pagi mau ada acara apa sih Pak? Jadi pada pagi hari ini kita mengadakan adventure off-road sama-sama dengan rekan-rekan semua dalam rangka peringati kemerdekaan Republik Indonesia, juga hari jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-74. Pesertanya kurang lebih 143 mobil semuanya yang ikut. Ibu juga ikut nih, ikut di mobil dong? Ya, hari ini juga ada acara karnaval. Iya, juga ada acara ini, hari ini ada karnaval budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan kegiatan event Hayau Baret Adventure 4x4 ini memang dalam rangkanya 17 Agustus yang pertama, yang kedua juga masih dalam rangka 74 tahun dari Kota Baru, ulang tahun. Hayau Baret ini sebenarnya adalah bahasa Kota Baru ataupun bahasa Banjar di sini. Hayau itu artinya mari atau ayo, Baret itu berbasahan. Nah ini, jadi kalau semamanya diartikan secara keseluruhan, mari kita basah-basahan. Memang untuk event sekali ini ataupun juga pelaksanaan Hayau Baret Adventure 4x4 ini startnya memang di Siring Laut Kota Baru dan di finishnya nanti insya Allah di Pantai Gedambaan, Mbak. Selama perjalanan itu memang kita siapkan 2 jalur. Yang satunya memang kita berikan ke peserta itu boleh sebagai fun-nya dan satunya lagi ada ekstrimnya, Mbak. Nah makanya tadi mungkin Mbak bisa melihat dari beberapa peserta tadi sudah ada yang membawa keluarganya, karena juga kita izin memperkenalkan kepada masyarakat khususnya tidak hanya di Kota Baru tetapi di luar dari Kota Baru. Di sini memang ada beberapa destinasi wisata yang dilewati. Yang pertama itu mungkin kita tuh akan memperkenalkan ada perkantoran, ada komplek perkantoran dari kantor Bapak Bupati, yaitu di Sebelindingan. Selanjutnya nanti naik lagi ke atas, ada situ ada Tumpang 2 air terjun. Nah setelah itu nanti lanjut lagi ada Bukit Mamake. Nah Bukit Mamake di sana itu tempat kurang lebih memang view-nya kalau memang kita bisa lihat dari atas bisa kelihatan Kota Baru dan selainnya. Terus lanjut lagi turun ke bawah, nanti kita finish di Pantai Gedambaan, dan Pantai Gedambaan merupakan salah satu destinasi wilayah juga ataupun juga dari Kota Baru. Memang di luar ekspektasi kita, Mbak. Jadi kurang lebih itu memang awalnya kita menargetkan itu kurang lebih ya paling maksimal 80-100. Ternyata ekspektasi kita di luar daripada itu, dan jumlah yang sampai pagi ini kita tuh 142, Mbak. Ada 142 unit gitu, Mbak. Jadi kegiatan ini memang kita sudah secara flyer, pengumuman dan melalui media-media massa sudah kita sampaikan. Kalau kemarin itu memang kita bisa menghubungi kontak ataupun juga melalui media yang memang kita link tersendiri. Dan atau bisa langsung juga ke sini. Hanya per telepon saja sebenarnya sudah kita mencatat. Kemarin kita pelaksana pengecekan dan bisa mendaftar ulang. Jadi cukup simpel. Jadi tidak terlalu susah untuk kita mendaftar untuk ikut seperti ini, Mbak.
Yang memang kalau terdaftar di saya di sini Mbak ya, memang ada dari Kalimantan Timur ada, Kalimantan Tengah ada Mbak, tidak hanya Kalimantan Selatan. Kalau Kalimantan Selatan sudah pasti Mbak ya, sudah pasti. Nah beberapa Kalimantan yang tadi saya sampaikan, Tengah, Timur, termasuk juga yang Selatan gitu Mbak. Dan harapan kita juga nanti ke depannya, kalaupun ini menjadi annual event atau event tahunan, tidak hanya di Kalimantan saja, mungkin juga ini merupakan plot project untuk kedepannya bisa sebagai event nasional juga. Mudah-mudahan kita harapkan begitu. Makanya tadi kita hadirkan juga Ketua IOP ya Mbak ya, yang dari Pengda, Kalsel. Harapannya juga beliau kita undang di sini dengan melihat antusiasnya cukup banyak, sehingga beliau juga membuat jadwal bahwa Adventure 4x4 yang ada di Kota Baru bisa layak atau dilaksanakan gitu Mbak. Ditunggu Pak event tahun depannya. Terima kasih Mbak, kita tunggu kedatangan Mbak berikutnya. Ya pemirsa, kalau berbicara mengenai potensi dan juga pariwisata suatu daerah, rasanya kurang afdol nih kalau kita nggak langsung tanya-tanya dan juga ajak berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Halo Pak Sony, ya, bagaimana Pak? Mbak Putri? Apa kabarnya? Kabarnya baik. Kabar Mbak Putri gimana? Alhamdulillah baik Pak. Saya lagi diajak kemana nih Pak kali ini? Ya, kita sekarang berada di Pantai Gedambaan. Ini salah satu spot atau wisata favorit kah di Kota Baru? Betul, ini adalah destinasi unggulan untuk Kabupaten Kota Baru dan juga merupakan destinasi unggulan untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau berbicara Kota Baru nih Pak, ini kan kalau dilihat selama 10 tahun terakhir banyak yang bangkit dan juga banyak yang baru. Sebenarnya upaya dari pemerintah kabupaten ini selama 10 tahun seperti apa sih Pak? Ya, luar biasa Mbak Putri. Jadi melalui kepemimpinan Bapak Bupati Kota Baru 2 periode dengan visi yang sama, yaitu terwujudnya masyarakat Kota Baru yang semakin mandiri dan sejahtera di bidang agrobisnis dan kepariwisataan. Jadi sejak beliau menjabat di 2015 sampai hari ini masih pada visi yang sama, yaitu mengembangkan kepariwisataan. Pengembangan yang dilakukan Bapak Bupati Kota Baru, Haji Said Jafar Alaidrus Sarjana Hukum, beliau dalam mengembangkan pariwisata tidak sekedar membangun spotnya saja, tapi juga membangun infrastrukturnya. Jadi jalan itu juga dibangun, kemudian kebutuhan air bersih, listrik, semua hal yang terkait dengan sarana dan prasarana dasar juga ikut dibangun untuk membantu mengembangkan pariwisata itu. Untuk spot pariwisatanya sendiri saat ini di Pantai Gedambaan terus dibangun ada cottage yang tempat menginap. Ini sudah ada 12 cottage. Oh, dekat sini juga, Pak? Ya, langsung cottage-nya berhadapan langsung dengan laut. Oke. Selain Pantai Gedambaan, ada apa aja sih, Pak, sebenarnya buat pemirsa mungkin yang belum tahu ada apa aja sih di Kota Baru ini? Ya, di Kota Baru ada seperti yang kita bicarakan, bahwa di Kota Baru ini ada laut, ada gunung. Ketika bicara laut, kita punya Taman Wisata Siring Laut yang sudah kita kunjungi. Kemudian ada Pantai Gedambaan. Kemudian kita juga punya wisata hutan Meranti Putih. Itu hanya ada satu di Kalsel, mungkin di tempat lain saya kurang tahu, tapi di Kalsel hanya satu. Kemudian ada wisata gunung, yaitu Bukit Mamake dan Bapake, di mana di tempat tersebut dilaksanakan olahraga para layang dan gantole. Oke, berarti banyak aktivitas ya di sini juga, Pak. Selain dari spot-spot tadi, Pak, sebenarnya di Kota Baru ini tuh suka ada event atau acara-acara nggak sih, Pak, sebenarnya? Betul. Jadi dalam 1 tahun Kota Baru melalui Calendar of Event itu memiliki 27 event. Yang saat ini kita melaksanakan Festival Budaya Saijaan yang ke-10, kemudian juga melaksanakan kegiatan Hayau Bright Off-Road 4x4.
Oke, berarti banyak event-event dan juga aktivitas yang bisa dilakukan di Kota Baru ya, Pak ya. Kalau untuk dari segi antusias masyarakat ini sejauh ini selama 10 tahun seperti apa, Pak? Ya, tentunya masyarakat sangat menikmati dan merasakan dampaknya. Karena untuk Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, untuk mengembangkan pariwisata ini Bapak Bupati selalu menekankan bahwa ini tugas dari seluruh pihak. Jadi satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kota Baru ini semuanya wajib mendukung sektor pariwisata bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata. Kalau sektor pariwisata dikembangkan justru pasti sektor ekonomi juga meningkat dong Pak di Kota Baru. Sejauh ini seperti apa Pak? Ya, ini bisa dilihat nanti bahwa APBD Kabupaten Kota Baru dari tahun ke tahun sudah menunjukkan peningkatan. Baik itu untuk pendapatan asli daerah maupun sumber APBD yang lainnya itu juga semakin meningkat. Pak, dari sekian event yang ada di Kota Baru, saya justru paling penasaran sama event Festival Budaya Saija nih Pak. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya keramaiannya? Ya, Festival Budaya Saijaan ini sebuah festival yang mana melibatkan suku dan etnis yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk masing-masingnya menampilkan budaya-budaya dan kesenian yang mereka miliki. Di mana tuh Pak? Di Taman Siring Laut? Di Taman Wisata Siring Laut. Aduh Pak, saya penasaran. Boleh nggak sih Pak diajak ke sana? Kalau penasaran boleh, silakan. Oke, ayo Pak, kita ke sana. Ibu, tadi saya lihat pawainya rame banget. Yang pakai baju adat juga rame-rame banget, kreatif banget. Iya. Gimana Bu persiapannya atau sejauh ini sebagai Ibu Ketua PKK di Kota Baru? Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi ini acara FBS, Festival Saijaan, itu memang sudah 10 tahun berjalan ya. Dan itu memang setiap tahun kita adain. Dan hari ini alhamdulillah ada seluruh kecamatan dan ada beberapa kabupaten kota yang ikut serta di dalam acara ini. Total ada berapa Bu? Kira-kira tadi tuh yang ada 45-an. 45 kecamatan dan 45 peserta. Oh, peserta. Kalau kita kecamatan kita 22 kecamatan. 22 kecamatan. Jadi sisanya tuh dari kabupaten kota. Oke. Ya. Ibu, tadi paling senang lihat kostum yang mana Bu? Soalnya tadi saya lihat bagus-bagus semua nih Bu. Nah, yang suka tadi yang ada yang unik-unik ya, yang dari daur ulang ya. Dari gelombang hilir tadi. Yang unik-unik dia punya pakaian dimodifikasi ya. Pakaian ada tapi dimodifikasi jadi lebih mewah lagi kan. Lebih mewah lagi. Selama ini udah 10 tahun menggelar acara ini dan juga sebagai pendamping dari Bapak Bupati, sejauh ini seperti apa Bu mendampingi Bapak dalam masa kepemimpinannya di sini? Ya, alhamdulillah ya, karena Kota Baru ini salah satu kabupaten yang terluas se Kalimantan Selatan ya, hampir seperempat Kalimantan Selatan. Memang banyak suka dukanya ya mengikutin Bapak, apalagi masuk kecamatan-kecamatan yang memang masih sangat sulit dijangkau, seperti contoh yang di Pulau 9 yang memang harus ditempuh, memang harus melewati laut, tidak bisa lewat darat ataupun lewat udara tidak bisa, jadi harus lewat laut. Kalau kita pakai tol laut tadi yang itu satu hari satu malam baru sampai. Itu cuma di kecamatannya aja. Belum lagi kita masuk lagi ke desa-desanya. Ada desanya yang namanya Labuan Barat. Itu Labuan Barat itu bersebelahan dengan ini, dengan ini Masa Lembu. Jadi bersebelahan. Paling ujung udah. Dan kita juga bersebelahan juga dengan IKN ya kan. Jadi sangat luas sekali untuk Kota Baru ini. Oke Ibu, ini udah 10 tahun, banyak sekali inovasi-inovasi, program-program. Nextnya berharapnya seperti apa Bu? Ya berharapnya Kota Baru lebih maju lagi, lebih dikenal lagi. Karena alhamdulillah kalau Kota Baru untuk sekarang, untuk Sekalsel Kota Baru alhamdulillah sudah banyak, paling banyak pastinya yang dikunjungi oleh orang. Dan kita berharapnya nanti kedepannya lebih maju lagi, terus juga pariwisata kita lebih meningkat lagi, dan masyarakat kita lebih sejahtera lagi.
Pak, ini dari kemarin saya melihat kalau rangkaian acara ulang tahun dan juga hari jadinya Kota Baru ini ramai sekali nih Pak. Ya. Ini rangkaiannya seperti apa Pak dari kemarin sampai hari ini? Jadi kalau acara-acara rangkaian hari jadi Kota Baru yang ke-74 juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, kemarin kita sudah melaksanakan rangkaian festival yang dilakukan, Festival Saijaan yang masuk Karisma Event Nusantara. 3 kali ya Pak? Ya, 3 kali. Kemudian juga ada adventure off-road yang kita lakukan mulai kemarin sampai ini hari. Dan ini juga ada kegiatan-kegiatan warga di masing-masing kecamatan untuk jalan santai pagi. Oh, ini yang saya lakukan. Ya, Oke, baik Pak. Dan ini Pak, kemarin ini perhelatan FBS sangat ramai sekali nih Pak. Gimana sih ngelihat euforia warga kemarin? Ya, kalau dilihat warga memang hari ini dengan kita hari wisata, jadi ini harus dibuat meriah terus karena supaya warga kita ini untuk menghibur masyarakat kita Kabupaten Kota Baru, karena bahasanya kan haus dengan hiburan ya. Jadi ini kita lakukan terus pemerintah Kota Baru supaya warganya selalu gembira. Selalu gembira. Ya, oke nih Pak. Dan memang untuk hari ini jalan pagi bareng warga ya? Ya, tadi sama-sama dengan warga. Alhamdulillah ini sudah selesai. Tentunya ini luar biasa senangnya karena warga dengan kami turun bersama-sama untuk jalan santai pagi harinya. Pas saya pertama kali datang ke Kota Baru nih sangat takjub yang lihat ada hutan, gunung, lautnya lengkap sekali nih. Kalau di Kota Baru sendiri pariwisatanya tuh ada apa aja sih Pak? Jadi kalau di Kota Baru ini memang benar-benar lengkap Mbak. Jadi mulai dari kita gunung sampai dengan pantainya, sampai dengan pulau-pulaunya, kemudian ada divingnya, ada pantai-pantainya juga. Nah ini boleh dibilang ini wisata yang terlengkap di Kota Baru. Ya. Biasanya favorit itu apa sih Pak? Ya, kalau kita di sini memang wisata-wisata kita semuanya sebenarnya favorit. Ada pantai Teluk Tamiang, ya. Kalau kita pindah ke sebelah sana itu lebih indah lagi. Pindah lagi ke sebelah sini, ini tambah indah lagi. Bentuknya seperti itu. Apalagi kalau kita naik ke gunung apa segala macam itu, gunung kita luar biasa. Ada Bukit Mamake, ada Bukit Papake, seperti itu, Pak. Oke Pak, ini kan karena kita tahu Kota Baru ini kan sangat strategis ya Pak ya, berbatasan dengan beberapa wilayah. Kita tahu kan sebentar lagi IKN lagi gencar-gencarnya nih Pak. Persiapannya dari Kota Baru sebagai daerah penyangga seperti apa? Ya, jadi memang bahwa IKN ini, Ibu Kota Negara Nusantara yang ada di Kalimantan Timur, kita termasuk perbatasan. Jadi nanti ke depan menjadi Bandungnya atau Bogornya ya. Ya, jadi nanti kita persiapkan ada infrastrukturnya paling daya. Ada bandara, kemudian jembatan penyeberangan, kemudian jalan-jalan yang kita perbaiki. Kemudian transportasi laut juga, supaya ini lebih mendekatkan ke IKN. Untuknya seperti itu, Pak. Jadi mungkin orang-orang IKN yang mau hiburan juga bisa ke sini ya, Pak? Seperti itu biasanya. Nanti itu seperti saya sampaikan tadi bahwa kayak kita Jakarta, orang semua biasa lari ke Bandung atau Bogor. Nah, nanti IKN juga seperti itu. Nanti larinya untuk berwisata adanya di Kota Baru. Karena Kota Baru yang terlengkap sudah saat ini. Betul sekali, Pak. Ini karena kita udah di penghujung rangkaian acara, Pak. Harapannya ke depan untuk Kota Baru gimana, Pak? Ya, tentu harapan saya di Kota Baru setelah nanti kami sudah masa jabatan sudah berakhir, apa yang sudah kami bangun, saya berharap ini agar dilanjutkan, kemudian ini dipelihara yang baik. Kalau perlu ditingkatkan ke depan, supaya Kota Baru semakin menjulang ke depan. Yang udah keren, semoga makin keren lagi nantinya ya, Pak ya? Ke depannya, Pak. Oke, Pak. Terakhir, satu kata buat Kota Baru. Atau ayo ke Kota Baru. Ayo ke Kota Baru. Oke, terima kasih banyak Bapak. Semoga sukses terus Kota Baru dan program-programnya. Sebagai pendatang di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, saya justru menikmati sekali dan turut merasakan euforia berbagai aktivitas wisata di sini, terutama Festival Budaya Saijaan. Mengingat banyak sekali ragam wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru, tentunya pemerintah kabupaten akan terus berinovasi untuk membangkitkan sektor pariwisata, terutama di bidang budaya dan juga sport tourism. Terlebih, Kabupaten Kota Baru akan menjadi daerah penyangga bagi Ibu Kota Nusantara. Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan untuk Indonesia.